أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk ke tanya jawab jemaah. Naam. Ustaz, pemilik rokok tidak merokok, akan tetapi dia membuat dan menjual rokok kepada masyarakat. Apakah dia berdosa? Pemilik rokok, Ustaz? Pemilik rokok dosa jariah. Nah, jemaah, berkaitan dengan rokok kita sudah sampaikan bahwasanya memang kita lihat mungkin di Indonesia ini ada dua pendapat. Satu mengatakan haram, yang satu tetap bersikukuh mengatakan makruh. Tapi kalau orang mau mendalami tentang rokok, insya Allah bila dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia melihat kepada dalil-dalil syariat, dalil-dalil agama, kemudian dia melihat kepada bahaya rokok itu sendiri, semoga dia sampai kepada kesimpulan bahwasanya rokok memang sudah nggak boleh lagi, sudah haram hukumnya. Dan pemerintah kita pun sudah berulang kali menulis, bukan menulis, bahkan diwajibkan menuliskan dalam bungkus rokok, di iklan rokok, rokok membunuhmu. Tapi yang jadi masalah itu nggak dibaca sama orang. Maka berusaha kita untuk meninggalkan rokok, tidak berjualan rokok. Sudah. Ada yang sodakoh rokok, sodakoh rokok, fadl, tafadhal, wahid, fadl. Kalau dia sakit batuk-batuk, afwan, antum cuma bilang afwan, karena jelas-jelas rokok ini membawa pada penyakit. Insya Allah tidak ada khilaf di antara dokter, walaupun ada dokter yang masih merokok, tapi tetap dia tahu rokok itu berbahaya. Maka kalau bicara orang yang jual rokok, maka dia membantu orang itu melakukan sesuatu yang dibenci sebenarnya. Maka jangan jualan rokok sudah. Dan anak heran kalau kita masuk ke beberapa minimarket ditanya, antum mau tambah rokoknya, Pak? Tambah rokoknya, tambah pulsanya atau apa? Maka berusaha jemaah kita untuk menekan rokok. Sudah saatnya orang-orang barat jemaah, orang-orang kafir itu sudah membuat aturan yang ketat sekali tentang rokok. Bahkan di Singapura itu harganya rokok itu 10 kali lipat dari yang di Indonesia. Jadi kalau di sini 20.000, di sana bisa 200.000 harga. Untuk apa? Untuk mencegah orang rokok, supaya berhenti orang rokok. Nggak ada manfaatnya. Buat negeri kita pun kalau bicarakan, cukainya masuk ke negara, cukai masuk ke negara, tapi negara harus ngobatin orang-orang korban rokok itu. Dan itu lebih besar daripada manfaat dari cukai yang diterima. Akhirnya itulah nggak barokah penghasilannya. Akhirnya lari kepada orang-orang yang berpenyakit. Rumah sakit ini di Jember kemarin ada yang menyebutkan, karena sudah mau bikin divisi khusus untuk tentang rokok ini, tentang orang yang asma, apa istilahnya gitu, yang perokok sudah asma, kemudian lebih parah dari itu jemaah, gara-gara rokok sebenarnya. Nah, apakah hukumnya menceritakan maksiat kita dahulu sebagai ibrah atau pelajaran terhadap orang lain? Memang perlu nggak antum ceritakan? Kalau nggak perlu, ada apa antum cerita? Ja'far menceritakan hal itu untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan. Adalah orang mengatakan, ya Allah, Ustaz, dulu anak apa ya Allah, dosa apa yang tidak anda lakukan, semoga Allah ngampuni. Alhamdulillah anda dapat hidayah, Ustaz, alhamdulillah. Tidak perlu cerita antum, ini anak dulu biasa di warung sana tuh, nggak perlu lah. Jadi ada hal-hal, kemudian ada dosa memang yang orang nggak tahu tentang dosa antum, jangan antum ceritakan. Tapi ada dosa yang semua orang tahu tentang antum. Ini dulu nih yang biasa di konser-konser musik nih, orang tahu, kenal sama antum. Artinya dosa antum ini bukan dosa yang tersembunyi,
Tapi dosa yang dilihat orang dan terekam oleh sejarah, bahkan sampai hari ini pun bisa dilihat dosa-dosa antum. Umpamanya ada orang, ada penyanyi-penyanyi yang akhirnya tobat umpamanya. Ada artis-artis yang kemudian dia tobat, yang jejak dosa dia itu masih bisa ditelusuri. Orang itu tahu dengan hal itu. Maka tidak perlu dia menceritakan ini macam-macam. Ya dia sang anak dulu ya pelaku riba umpamanya. Ada orang anak dulu pelaku riba, Ustaz. Alhamdulillah Allah kasih hidayah sama anak. Itu insya Allah sesuatu yang memang kalau bicara untuk ibrah mudah-mudahan. Tapi hati-hati jangan sampai ada perasaan bangga. Ustaz, saya mendapatkan beasiswa master di Australia dengan program yang ditawarkan pemerintah di sana. Bagaimana Ustaz, apakah ana boleh teruskan belajar di Australia atau tidak? Dan ada yang mengatakan kita tidak boleh lebih dari 3 hari di negara kafir. Apakah Australia negara kafir Ustaz? Jazakumullah khair. Ya Australia negara kafir lah. Kemudian berkaitan dengan belajar jemaah. Para ulama mengatakan bolehkah kita belajar di negeri kafir? Boleh dengan catatan. Pertama, ilmu yang akan dia pelajari tidak ada di negeri Islam. Artinya ilmu yang hendak dia kaji nggak ada di sini Ustaz. Ini baru ada di Australia. Yang kedua, ilmu itu diperlukan oleh umat. Sehingga berangkatnya antum ke sana memang untuk memberikan manfaat buat umat, bukan untuk pribadi antum. Nanti anak berangkat ke sana, ilmu itu anak akan bawa Ustaz, sehingga nggak perlu lagi orang nanti berangkat ke Australia. Sudah belajar di Jember aja nanti. Karena ilmunya sudah anak bawa ke sini. Kemudian yang ketiga, dia memiliki modal keimanan yang kuat dan ilmu yang cukup. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan kondisi di sana. Wallahi jamaah. Ya, anak nggak pernah ke Australia dan anak nggak kepingin ke Australia. Berulang kali anak diminta udah datang ke Australia, aduh jazakallah khair lah. Anak di Indonesia udah cukup. Di situ antum tidak. Kamu kan memandang kepada kelebihannya. Itu yang seharusnya dilanjutkan memandang kelebihannya. Begitu pula seorang suami. Perempuan itu banyak kekurangan jamaah. Bahkan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi tugas seorang suami adalah menerima wanita apa adanya sambil memperbaiki dia. Istri pun seperti itu, terima suaminya apa adanya, sehingga kehidupan rumah tangga akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi sombong akhirnya ya nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Ustadz, saya memiliki kakak kandung yang menderita tunarungu atau bisu tuli. Kakak saya ini memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Selama ini suaminya bermaksiat dan berselingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya terjerat kasus dan dipenjara. Orang tua saya masih membela kakak ipar, padahal sudah tahu dia salah karena takut kakak saya jadi janda. Bagaimana cara saya mengingatkan orang tua saya tanpa menyakiti perasaan mereka? Saya ingin menjaga adab dengan orang tua. Wallahi jamaah, memang banyak di antara kita yang masih lemah keimanannya. Istri bergantung sama suaminya, seakan-akan yang memberikan rizki kepada dia adalah suaminya. Dia berpikir apabila terjadi perceraian, dari mana dia akan hidup? Padahal sejatinya perempuan tidak pernah makan rizki suami. Perempuan itu makan rizki dia sendiri. Anak itu nggak makan rizki bapaknya. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang mengasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Maka bagi para wanita ketika mendapat suaminya nggak sholat, suaminya melakukan kemaksiatan, berzina macam-macam, kemudian yang jadi pikiran dia takut menjadi janda, seharusnya dia takut Allah murka kepada dirinya. Maka sekarang bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua? Yang pertama, bicaralah tentang keimanan kepada orang tua. Bicaralah tentang kebesaran Allah. Antum ceritakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berikan kepada para nabi. Allah berikan kepada orang-orang soleh ketika mereka berada dalam posisi yang sulit.
Allah yang akan menyelesaikan urusan dia. Bacakan sama orang tua, nggak usah bicara tentang hal-hal itu, tentang ya kalau bisa cerai enggak lah. Baca surat At-Tolaq. Jamaah, firman Allah yang sering kita dengar, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini ayat adanya di surat Tolak, di surat perceraian. Karena kebanyakan orang kalau bicara cerai, dia berbicara tentang masa depan dia. Kalau dia seorang wanita, dia akan menjadi janda. Kalau dia punya anak, dia akan berpikir bagaimana masa depan anaknya. Tapi terkadang perceraian harus terjadi karena perkara-perkara yang tidak bisa dihindarkan. Disinilah yang harus diutamakan, bertakwa kepada Allah. Terus gimana masa depan dia? Allah yang akan nanggung dia. Yang ngomong doang enak ya Ustaz. Antum belum yakin sama Allah. Kalau bicara gaji, itu rezeki yang disangka-sangka. Kalau bicara pemberian suami, itu rizki yang disangka-sangka. Ini orang yang bertakwa sama Allah dikasih rizki min haitsu la yahtasib. Tidak pernah dalam benak dia akan dapat rizki dari sana. Nggak pernah. Itu tuh takwa. Maka ini yang perlu ditumbuhkan di orang tua, keimanan kepada Allah, kebesaran Allah. Kemudian ya yang bertanya berusaha untuk menguatkan orang tua. Insya Allah ya, insya Allah ibu, adapun akan bertanggung jawab atas kakak. Aku akan berusaha sehingga membesarkan orang tua tidak takut. Kalau memang suaminya seperti itu tidak benar, kena kasus masuk penjara, dan dia mungkin memanfaatkan istrinya yang cacat sehingga dia tidak bisa bertindak apa-apa. Lah. Tapi kalau suaminya bisa diperbaikin dengan masuk penjara, mudah-mudahan dia berubah, ya jangan bercerai. Mudah-mudahan dengan dia seperti itu dia jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Ana mau minum dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon nasihat. Saya bekerja dan ditawari untuk promosi, naik tingkat. Sementara ini belum saya kasih jawaban karena ada kekhawatiran di benak anak, takut malah tidak ada waktu untuk kajian, menuntut ilmu dan kekhusyuan beribadah. Dikarenakan di pekerjaan yang sekarang lebih banyak menghadapi masalah-masalah, tekanan kerja yang lebih berat ketika menempati posisi itu. Di samping waktu untuk keluarga juga berkurang. Atas nasihatnya saya haturkan syukron Ustaz. Subhanallah jamaah. Seakan-akan antum sudah menjawab pertanyaan antum sendiri. Antum akan kehilangan banyak kebahagiaan antum. Mungkin antum hanya akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Masya Allah. Ishhad ya syabab. Ada mekanik yang betulin pintu di sana. Artinya kalau bicara kebahagiaan, wallahi jamaah, ada seorang yang cerita sama Ustadz, anak ini setahun garap proyek besar itu 3. Ada tawaran ke-4, ke-5, ke-6, anak tolak. Karena anak takut nggak mampu kalau sudah ngurusin proyek ini itu macam-macam. Akhirnya banyak kebahagiaan anak yang hilang. Waktu dengan keluarga hilang dengan mereka. Kemudian yang ada beban pikiran buat dia. Maka anak rasa antum jangan terima. Antum kalau mau cari penghasilan lainnya, mungkin tambah kerjaan lain yang tidak jadi beban buat antum. Kecuali dipromosikan ada jabatan yang dengan jabatan itu insya Allah anak bisa membela agama Allah di sana. Boleh antum. Jadi antum mengorbankan kebahagiaan antum untuk Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau antum mengorbankan kebahagiaan antum sama keluarga, menuntut ilmu hanya untuk keinginan pribadi, maka kayaknya jangan. Antum minta maaf sama mereka, cukuplah ini sebagai kerjaan antum, dan semoga Allah memberikan yang lebih baik daripada apa yang antum tinggalkan. Karena pertimbangan antum bukan pertimbangan dunia, tapi pertimbangan yang lebih kepada akhirat insyaallah.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yang dimaksud orang memiliki perut buncit termasuk zalim itu bagaimana Ustadz? Ana nggak paham jemaah. Dimaksud orang memiliki perut buncit termasuk zalim. Apakah orang yang memiliki perut buncit itu zalim jemaah? Ya belum tentu jemaah. Tapi memang di antara tanda-tanda kiamat itu nanti banyaknya orang-orang sumna, orang-orang yang gemuk, yang kerja cuma makan, ya seperti itu. Dan kalau bicara orang buncit itu zalim, mungkin dia menzalimi dirinya sendiri ketika dia tidak perhatian dengan kesehatan dirinya. Tubuh kita ini punya hak. Seperti orang umpamanya terus dia makan gaji, daging macam-macam, padahal dia itu punya riwayat darah tinggi, dia nggak peduli, tahu-tahu stroke. Penyakit itu dari mana? Kan dari antum sendiri. Jadi kalau bicara orang perutnya buncit itu, ana nggak tahu kalau dia zalim. Mungkin maksudnya menzalimi diri sendiri karena akhirnya ya malas beribadah umpamanya jamaah. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, ana bekerja sambil kuliah. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Per bulan dapat gaji di bawah UMR. Katanya udah diganti UMR jamaah. Jadi UMK. Iya. UMR, upah minimum regional. Mohon nasihat dari antum supaya ana yakin dengan rezeki yang Allah jamin, karena kadang ana merasa kurang. Masya Allah. Kalau bicara kurang jamaah, manusia itu antum kalau digaji 10 juta, ana yakin antum kurang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, lau utiya ibnu Adam wadin min zahab. Andai kata anaknya Adam itu dikasih 1 lembah full isinya emas, apa alhamdulillah cukup sudah. La tamanna lahu thaniya. Dia akan berharap dapat 2. Padahal kalau bicara cukup enggak jamaah sebenarnya. Antum enggak habis dimakan itu. Untuk berapa tahun enggak habis. Tapi nafsu itu tetap ingin 2. Dikasih 2 ingin 3. Nggak ada yang bisa bikin puas manusia itu kecuali tanah mati. Jadi kalau bicara cukup, kita nggak akan cukup dengan berapapun. Yang perlu kita lakukan bagaimana menjadikan hati kita merasa cukup. Merasa cukup. Bagaimana caranya? Ridha dengan pemberian Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan jadi orang paling kaya sedunia ini. Walaupun gajinya di bawah UMR, tapi dia ridha. Perkara antum enggak, Ustaz, ana pengen usaha lebih banyak, tafadhol. Tapi yang perlu ada pada diri antum perasaan ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan yang suaminya datang kepada dia mengatakan, istriku gajiku hanya 600.000, tolong dicukupkan. Kata istrinya, siap bang. Kira-kira cukup enggak? Cukup. Dia sehari suaminya diajak puasa Daud. Bang, papanya, karena duitnya nggak cukup, kita cukupkan, makan 2 kali, Bang. Dia merasa ya udah ini yang aku miliki. Namun jamaah perlu diketahui bahwasanya seorang mukmin itu bukan berarti hidup miskin. Merasa cukup itu bukan berarti dia hidup miskin. Tidak. Silahkan untuk bekerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah untuk meraih semua yang bermanfaat buat engkau. Kalau kekayaan bermanfaat, berusaha engkau cari kekayaan. Tapi hati tetap bukan berambisi dunia. Hati tetap ridha. Hari ini alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah hari ini cuma dapat 7 juta Ustaz. Alhamdulillah. Biasanya 12 juta. Iya kan? Dia enggak 12, alhamdulillah 12 juta karena 7 juta. Dulu 600.000 bersyukur dia. Tapi karena dia penghasilan sudah besar, akhirnya dia merasa itu kecil. Tapi niatkan lillahi ta'ala. Ambisinya tetap akhirat. Jadi perasaan ridho cukup itu bukan menghalangi antum untuk buka usaha baru.
Ada orang mamanya udah kerja, dia masih sore bekerja lagi. Bukan antum ini orang nggak bersyukur, bukan bersyukur. Anak ingin meraih sesuatu yang bermanfaat. Dan seorang muslim yang kaya raya dan bertakwa kepada Allah, insya Allah akan lebih besar manfaatnya daripada seorang muslim yang miskin yang nggak bisa membantu orang lain. Antum ingin menjadi orang yang kata Nabi SAW, ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas, au khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik, orang yang paling cintai Allah, yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi perasaan cukup itu harus ada. Tapi kalau memang enggak, ini gajinya ya alhamdulillah anak cukup, tapi anak ingin lebih supaya anak bisa berangkat umroh, anak ingin menabung untuk menikah, silahkan. Tapi perasaan ridho dengan pemberian Allah, itu yang membuat antum akan jadi orang kaya. Man kana aminan fi sirbihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup, barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia hari itu punya yang dimakan hari itu, bukan besok. Hari itu dia punya, alhamdulillah anak yang punya makan hari ini untuk makan malam ada. Besok pagi wallahu a'lam dia punya yang dia makan hari itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dunia ini semuanya ditarik ke rumah dia. Antum masuk ke rumah dia, Allah, dia orang paling bahagia. Antum punya apa? Punya rezeki apa? Alhamdulillah, punya hati yang nerimo. Itu yang membuat dunia dan isinya seakan-akan jadi milik dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang